Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya apabila seorang hamba ini jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang menuju jurang dari jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pantas bersyukur dan bersyukur lagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini membangunkan kita dari tidur yang sebentar. Karena tidak sedikit juga saudara-saudara kita ketika tadi malam beranjak tidur istirahat, tetapi bangun-bangun sudah di alam yang berbeda. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita, kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk mendatangi masjid ini, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Maka ini hakikatnya tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah budi amal-amal dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman dan sebagai umat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang jauh dari zaman Nabi, kita yang jauh dari zaman para sahabat, para tabi'in, tapi hari ini alhamdulillah kita masih beriman kepada Allah, masih mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, aku rindu dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau ini adalah sahabat-sahabat dan saudara-saudara ini adalah orang yang beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah melihat diriku dan tidak pernah melihat. Maka insyaallah inilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala hari ini masih menetapkan iman dan Islam dalam diri kita sehingga kita bisa mencintai kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, wujud kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah-perintahnya, yaitu dengan kita menjaga sholat. Karena pembeda antara iman dengan kufur adalah sholat. Hari ini apabila ada sekelompok orang datang ke masjid kita ini untuk merobohkan masjid kita ini, mungkin seluruh orang Islam yang ada di kawasan ini akan membela mati-matian supaya menjaga keutuhan bangunan di sini. Tetapi hadirin salah, hakikat hari ini banyak orang Islam merobohkan, bahkan menghancurkan agamanya sendiri. Dan hari ini kita masih diam-diam saja. Kenapa demikian? Hakikatnya apabila seorang muslim meninggalkan sholat, apabila seorang muslim tidak peduli dengan sholatnya, bahkan tidak merasa berdosa ketika dia meninggalkan sholat, maka hakikatnya dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Kalau orang Islam
meninggalkan sholat tanpa merasa berdosa, maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong umat ini tatkala agamanya sendiri dihancurkan oleh orang Islam sendiri? Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kepada umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong umat ini tatkala hambanya, tatkala umat ini betul-betul menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat hadirin ibadah. Terutama di bulan ini kita kedatangan satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rajab, di mana ada satu momentum peristiwa yang begitu luar biasa, yang begitu penting dalam sejarah kehidupan umat Islam. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadiahkan salah satu perintah, yaitu sholat. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain cukup malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk perintah sholat ini Rasulullah SAW diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengatakan bahasa Arab ini menunjukkan betapa tingginya, betapa pentingnya nilai satu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita tidak bisa sholat seperti pada umumnya, maka hendaknya kita sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa sholat dengan duduk, maka sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka dengan isyarah. Ini saking menunjukkan betapa pentingnya kita ingin untuk menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek yang hidup di sebuah dusun, sebuah kampung. Ketika dia hendak sholat subuh, keadaan gerimis, jalan pun licin, maka kakek tersebut sudah istiqomah untuk datang sholat subuh berjamaah. Maka di tengah perjalanan kakek tersebut jatuh terpeleset sehingga dia pulang untuk mengganti bajunya. Maka istrinya, seorang nenek tadi pun marah. Wahai kakek, sudahlah, sholatnya di rumah saja, karena keadaannya hujan, jalannya pun licin, barangkali nanti jatuh lagi. Maka dengan kekeh si kakek tadi tetap datang untuk sholat berjamaah subuh. Maka ketika kedua kalinya dia mendatangi masjid, maka kakek tersebut terpeleset lagi sehingga jatuh lagi, dia pulang lagi. Maka untuk ketiga kalinya kakek tadi mau datang ke masjid, mau terjatuh, maka ada seorang pemuda yang gagah. Dia membantu kakek tadi untuk mengantarkannya ke masjid untuk sholat. Maka di hadapan masjid kakek tadi mengajak, wahai anak muda, ayo kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Maka pemuda tadi menjawab, wahai kakek, maafkan saya tidak bisa menemani kau untuk sholat subuh. Loh, kenapa? Karena saya ini setan. Maka kakeknya itu kaget. Kenapa? Seorang setan yang biasanya mengganggu, menggoda manusia untuk tidak sholat, kok tiba-tiba sekarang ada setan membantu seorang tua renta untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Maka seorang pemuda tadi jemaah sedang mengatakan, wahai kakek, sesungguhnya ketika
engkau terjatuh yang untuk pertama kalinya, maka sesungguhnya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika engkau terpleset yang untuk kedua kalinya, aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosa keluarga. Dan ketika engkau hendak terjatuh yang ketiga kalinya, maka aku tidak ridho seluruh kampung ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka insyaallah inilah betapa pentingnya kita ini menjaga sholat, betapa seriusnya kita ini harus memperhatikan masalah sholat. Karena sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kalau dalam kehidupan kita ini banyak masalah, maka hendaknya kita ini belajar mengoreksi bagaimana kita ini menjaga sholat. Karena hakikatnya semakin banyak kita masalah dengan kehidupan kita, hakikatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sedang